Teman-teman semuanya, sampailah kita pada pembahasan tentang paragraf. Jadi tadi sebelumnya sudah dibahas tentang words, sentences, dan sekarang kita masuk pada elements yang ketiga, fundamental elements dari academic writing. Yang ketiga yang sifatnya lebih panjang, gitu. Kalau tadi cuma satu kalimat, sekarang adalah gabungan-gabungan dari kalimat yang disebutnya sebagai paragraf. Gitu. Nah, singkat, padat, dan jelas, as simple as possible, as practical as possible, ya, as theoretical as necessary, sebagaimana saya bilang. Materi ini saya kembangkan dengan prinsip seperti itu. Saya akan menjelaskan paragraf structure, kemudian disertai dengan case study dalam pembahasan kali ini. Ya. Sesederhana itu, tapi saya ekspektasi saya sudah cukup mewakili untuk penjelasan tentang paragraf gitu, dan yang nanti bisa teman-teman langsung terapkan ya, karena di sini ada case study-nya juga, tidak hanya sekedar teori. Nah, teman-teman, tadi saya sebutkan kumpulan-kumpulan kalimat adalah sebuah paragraf, gampangannya begitu. Nah, terutama kumpulan kalimat yang terdiri dari topik sentence yang memiliki induk dan terdiri dari induk dan anak kalimat adalah sebuah paragraf. Pada umumnya paragraf didefinisikan seperti itu. Namun sedikit berbeda dalam tulisan akademik. Nah, paragraf itu lebih dimaknai sebagai mini isai, ya. Mini isai that starts, ya, yang dimulai dan berakhir pada one particular theme. Ini basic banget teman-teman, tapi tolong benar-benar diingat karena ini nanti akan dibawa pada pembahasan berikutnya di bagian section dan juga di longer text, itu pada prinsipnya akan membawa uh, definisi ini. Gitu ya. Paragraph is mini essay that starts and finish on one particular theme. Ya, yang saya tebalkan ada dua. Yang pertama di bagian mini essay. Jadi dalam dunia akademik, dalam penulisan akademik, itu paragraf itu lebih dimaknai sebagai essay mini, essay sederhana dalam bentuk, ya itulah, satu paragraf itu bisa udah disebutnya sebagai essay gitu, essay mini. Nah, ini merujuk tadi ke pengantar saya terkait dengan penulisan akademik, one particular theme. Nah, jadi tadi tujuan dari penulisan akademik adalah, semoga teman-teman masih ingat, convey knowledge and understanding of a topic, ya, satu topik. Nah, ini adalah juga sama mini esai yang mengandung satu tema, satu topik, gitu. Tidak tidak bermacam-macam, tapi satu paragraf kumpulan terdiri dari satu induk kalimat gitu kalau dalam bahasa Indonesia, disertai dengan beberapa anak kalimat, menjadilah sebuah paragraf dalam satu topik tertentu. Nah, gambarannya begini teman-teman. Nah, paragraf itu komposisinya adalah, yang pertama ada topik sentence. Nah, plus plus ya, ini ada plusnya karena seringkali ketinggalan dalam bahasa Indonesia. Dulu ya saya tahunya cuma topik sentence sih gitu, atau induk kalimat gitu, tapi ini nggak kalah penting ya. Jadi topik sentence dan controlling idea, baru ada anak-anak kalimat atau disebutnya sebagai supporting sentences, dan kemudian ditutup dengan concluding sentence. Coba saya repeat begini. Paragraf adalah mini esai dalam perspektif penulisan akademik yang terdiri dari topik sentence yang dilengkapi dengan controlling idea sebagai pembukanya, sebagai kalimat pertamanya. Kemudian ada supporting sentences, jadi nggak cuma satu, tapi banyak. Jadi ada bisa 3, 4, 5 secukupnya ya.
secukupnya, kemudian ditutup menggunakan concluding sentence. Jadi menggunakan kalimat penutup satu kalimat saja. Itu meskipun ini sebetulnya sifatnya opsional, tapi dalam perspektif saya itu gimana ya? Paragraf itu masih gantung gitu kalau belum ada concluding sentence-nya. Jadi kalau bisa sekomplit mungkin ya. Karena saya sering menemui ketika nge-review artikel jurnal juga, saya review artikel jurnal internasional itu banyak tuh penulis yang citasi, 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 kemudian titik terakhir, kalimat terakhir di paragraf itu juga masih citasi. Jadi terkesan gantung gitu. Jadi apa sebetulnya yang dipahami dari citasi-citasi tersebut itu enggak secara eksplisit dijelaskan. Padahal intinya kan gini teman-teman. Topik sentence itu kan untuk menunjukkan sebenarnya paragraf itu isinya tentang apa, topiknya, temanya apa. Kemudian untuk membatasi tema itu harus ada controlling idea-nya atau ide pengontrol. Tuh. Tenang aja, nanti saya ada contohnya di sebelah kanan akan muncul contohnya. Nah, baru dari argumen itu ditambahin supporting sentences, dari ditambahin anak-anak kalimat disertai dengan citasi biasanya kan, biar lebih strong gitu. Kemudian kalau itu aja, that's all, itu masih gantung menurut saya. Makanya harus ada concluding sentence-nya. Ya, cukup satu kalimat sederhana aja, tidak perlu kalimat kompleks atau kompon yang menunjukkan gini, sebetulnya apa sih yang sudah dipelajari dari supporting sentence-nya itu kemudian direfleksikan kembali ke topik sentence-nya. Jadi dari topik sentence ke supporting sentence-nya di wrap up, di ya, summary aja lah, di summary, kemudian dijadikan concluding sentence. Nah, itu baru perfect, baru mantap itu menurut saya. Contohnya kita sudah kulik tadi. Scientific papers are of importance. Itu baru topik sentence ya. Baru topik sentence. Kalau kalau tidak dilanjutkan ini, as research reference, ini adalah controlling idea-nya, itu masih masih umum. Jadi topik sentence, nah ini masuk lebih detail lagi, strategi lebih detail. Topik sentence itu harus so-so dari kadar tingkat kedetailannya. Ya, so-so itu di tengah-tengah. Tidak boleh terlalu detail, karena kalau detail jadinya supporting sentences. Tidak juga terlalu umum. Kalau terlalu umum nanti tidak tahu arahnya kemana. Contohnya begini, anggap saja as research reference-nya ini hilang. Scientific papers are of importance. Ini sebenarnya cukup juga kalau mau dijadikan topik sentence. Tapi arahnya, kepentingannya di mana itu masih belum jelas gitu. Nah, bisa saja nanti kemudian di bawahnya dijelasin ya. Hmm, arahnya adalah untuk research reference. Tetapi kenapa nggak dijadikan satu kalimat aja dan ini lebih singkat, padat dan jelas kan? Scientific paper are of importance as, nah ini langsung dipilih, controlling ID-nya langsung dipilih as research references. Jadi konteksnya dalam paragraf ini akan membahas akan membuat mini esai tadi, akan membuat mini esai yang berkaitan dengan pentingnya artikel ilmiah untuk referensi penelitian. Ya, oke. Saya tangkap ya, gitu. Atau let's say kita ubah ya, kita ubah biar teman-teman ada gambaran. Controlling idea-nya itu tergantung kita ya mau meletakkan seperti apa. Yang penting nanti supporting sentences-nya memang memang membackup controlling idea-nya, gitu. Jadi misalkan bisa saja kita katakan gini, scientific papers are of important for some reasons. Atau for some reason itu berarti akan menyebutkan beberapa, atau kalau misalkan for multiple reason atau for two reasons, untuk atas dua alasan. Nah, berarti nanti supporting sentence-nya menjelaskan dua alasannya ini gitu. Nah, dalam konteks mini essay ini, dalam konteks paragraf ini, saya langsung mengkontrol topik sentence-nya, scientific papers-nya, kepentingannya untuk research reference. Dengan begitu sudah clear. Nanti supporting sentences-nya yang dibutuhkan itu apa? Nah, ini kebetulan saya cuma ngambil satu kalimat hmm, gabungan dan untuk gambarannya saja, untuk kalimat lebih lengkapnya seperti yang sudah dicontohkan di yang tadi di belakang.
Oh maaf, maksudnya bukan di belakang, di video yang sebelumnya ya. Itu video tentang penyusunan kalimat tadi sudah menggunakan contoh ini. Ini ya. Supporting sentence-nya, university student should read the latest scholarly article bla 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 when starting to write a thesis. Citasi. Nah, ini kalau dimasukkan dalam artikel jurnal atau udah menulis tesis, langsung citasi. Terus apa lagi supporting sentence-nya yang mendukung? Ketika itu semua sudah ada, baru dikonklud dengan begini. Sederhana aja konklusinya, yang merefleksikan kembali apa sebenarnya yang sudah yang dipelajari, apa yang didapat oleh penulis, ya begitu. Apa yang sudah didapat dari dari supporting sentence dan topic sentence-nya, kemudian dikonklude. By doing so, they would find novelty in their own studies. Itu. Nah, ini teman-teman. Nah, tolong sangat-sangat tolong. Jadi dalam menulis ini diikutin gitu. Format ini adalah format yang sangat standar, format basic yang ini saya kasih tahu bocorannya. Ini sangat applicable, frame-nya itu applicable untuk sampai ke longer text-nya. Bukan hanya section, longer text-nya. Itu basicnya adalah format seperti ini ya. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi intinya dalam dalam penulisan akademik itu selalu ada pola. Nah, lebih detailnya sabar nanti. Pembuka, inti, penutup. Topik sentence, controlling idea sebagai pembuka, supporting sentence-nya penutup, concluding sentence-nya adalah eh ah, supporting sentence-nya inti, concluding sentence-nya adalah penutup. Itu. Nah, coba kita lihat apa yang kita punya selanjutnya. Nah, kita langsung masuk case study. Nah, case study-nya begini teman-teman. Pada kenyataannya, ketika ya mohon maaf beberapa kolega saya mengajak kolaborasi, kemudian ketika saya mereview artikel jurnal juga, bukan hanya di yang dari Indonesia ya, internasional, ternyata yang penulisan akademik itu harus dipelajari gitu, karena meskipun native English speakers belum tentu juga bisa menulis akademik dengan bagus atau dengan proper gitu ya. Mohon maaf untuk mengatakan itu. Kebanyakan mereka, mohon maaf, mungkin kata saya bilangnya mungkin ini novice writers atau penulis pemula, novice academic writers, penulis akademik pemula itu mini esainya atau paragrafnya itu isinya supporting sentence-nya semua. Supporting, maaf, terlalu ini, terlalu semangat. Supporting sentences-nya semuanya isinya itu. Kan bingung. Ini sebenarnya paragraf bahas tentang apa? Nanti supporting sentence-nya kalimat pertamanya membahas tentang A, kalimat keduanya A1, kalimat ketiganya B, kalimat keempatnya C, kalimat kelimanya D. Itu 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 realita ada. Saya temukan begitu. Nah, ini contohnya. Ini kasus nyata dari teman yang ngajak saya kolaborasi nulis tentang STEM education, sekarang lebih populernya STEM education. Saya mendapati paragraf seperti ini. Coba teman-teman cermati, coba teman-teman baca sejenak. Nah, singkat kata teman-teman, lihat saja. Ini setiap kalimatnya panjang semuanya. Jang, titik, citasi, panjang, titik, kemudian panjang, titik. Dan kita susah ini sebenarnya mini essay tentang apa gitu loh. Ya kan? Setuju nggak? Isinya semua supporting sentences dan yang mohon maaf ya supporting sentences yang membahas pelangi, maksudnya A, B, C, D bermacam-macam warna, bermacam-macam isi. Tidak ada tadi topik sentence-nya dan controlling idea-nya dan tidak ada konklusinya. Coba lihat nih. Kasarannya tuh ini sering saya temukan, mohon maaf, mungkin dulu saya juga pelaku ya. Jadi ini kayak semacam puzzle aja, tempel-tempel citasi, tempel gitu kan. Tapi kita tidak ngontrol di depan juga tidak tidak
mengontrol di belakang, tidak memaknai di belakang juga gitu. Makanya susah lah dipahami. Setuju nggak? Semoga setuju ya. Nah, coba saya klik. Nah, ada apa nih nextnya nih? Nah, untuk merevisi kayak gini, langsung saya rubah saja karena udah frame-nya ada ya. Ingat paragraf mini essay dalam tulisan akademik ada topik sentence dan controlling idea, supporting sentences dan concluding remark atau concluding sentence. Ya, tambahin aja sederhana ini. Nah, penasaran kan jadinya kayak gimana? Coba dilihat dalam teks berikutnya. Nih, saya rubah, saya modifikasi seperti ini. Tentu tidak plek-plek copy paste ya, tapi saya sudah mainkan dari penjelasan-penjelasan saya berikutnya. Saya mainkan sinonimnya, saya mainkan struktur kalimatnya, kemudian saya perbaiki format paragrafnya juga. Tuh, coba dicermati. Ya, saya tidak bermaksud menyindir. Mungkin teman-teman yang sekarang belajar menyaksikan video ini melakukan hal yang sama ya. Coba lihat di sebelah kanan. STEM education is an interdisciplinary approach to learning in which bla 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 bla. Nah, problem pertama, tiba-tiba langsung menggunakan STEM. Ini abbreviation, singkatan. Singkatan apa ini, Kak? Ya, mungkin sebagai orang pendidikan sudah familiar dengan STEM, tapi kalau bagi orang pembaca awam perlu diintroduce dulu gitu. Nah, dan ini tidak ada topik dan controlling idea ya. Nah, sementara ini langsung saya udah sengaja ini untuk pembahasan ini saya kasih warna yang berbeda ya. Inilah saya tambahkan the science, technology, engineering, art and mathematics, STEM. Nah, dia orang tahu nih STEM ini apa. Nah, ini topiknya adalah tentang STEM. Topiknya adalah STEM education has great importance. Ya, STEM education memang lagi booming, sangat penting sekali. Nah, sekali lagi tadi balik lagi, oh, kemudian cocok banget tadi. Pentingnya buat apa? Kan kontrol idenya perlu ditaruh ya. Pentingnya buat apa? Pentingnya adalah for preparing the forthcoming generation. Nah, nah, ini baru dilanjutkan dengan kalimat ini. Ini saya yang sebelah kanan ini saya parafrase, saya utik-utik gimana gampang, gimana bisa masuk gitu kan. Nah, sampai sampai titik di sini. Dan kemudian saya tambah concluding sentence-nya. Hence, therefore, gitu kan. STEM learning implementation should be considered more seriously in future in the effort. Begitu teman-teman semuanya, case study-nya dan juga berkaitan dengan paragraph structure. Ingat, paragraf adalah sebuah mini esai yang membahas satu topik tertentu, terdiri dari topik sentence, dan jangan lupa controlling idea-nya juga diberikan biar mudah mengontrol eh, supporting sentences-nya atau biar mudah untuk menaruh dan biar relevan, biar harmoni, biar match kalau kita punya supporting sentence-nya dan biar lebih mantap bukan sekedar kayak puzzle yang ditempel, berikanlah pemaknaan di belakangnya ada kesimpulannya itu. Opsional sih, tapi sangat disarankan untuk ada ya. Itu rekomendasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.